Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat dalam belajarnya ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang Microsoft Word. Kalau kemarin sudah mengetahui tentang menu home sampai kepada quick access toolbar dan bagaimana cara memunculkan, bagaimana cara menghilangkan dalam quick access toolbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang icon-icon pada Microsoft Word ya, yaitu icon-icon pembuat teks. Nah, Adik-adik juga bisa menyimak halaman 18 LKS ya, mulai dari halaman 18 LKS sampai nanti halaman 20. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Untuk yang pertama kali, seperti biasa, kita buka dulu program Microsoft Word-nya. Apabila udah ada di desktop seperti ini, tinggal klik 2 kali ya. Nah, setelah terbuka, kita langsung masuk ke New Blank Document. Nah, setelah masuk, kita akan ditampilkan program Microsoft Word. Nah, di bagian ini adalah bagian lembar kerja Microsoft Word. Nah, hari ini kita akan belajar tentang icon-icon pembuat teks. Apa saja? Nah, kita pelajari dari atas ya. Yang pertama ada paste. Nah, ini. Ada paste, kemudian ada cut, ada copy dan format painter ya. Nah, untuk fungsinya paste itu untuk memindahkan atau menyalin teks atau objek yang sudah kita copy atau kita cut. Sedangkan copy atau cut ini adalah berfungsi untuk cut ini untuk memotong bagian-bagian tertentu baik objek ataupun tulisan yang sudah kita buat untuk dipindahkan ya menggunakan paste ini. Untuk copy ini untuk menggandakan ya. Untuk menggandakan objek yang tadinya cuma satu bisa digandakan menjadi 2, 3, 4, 5 sampai 6 menggunakan paste ini. Sedangkan format painter ini berfungsi untuk menformat ya. Berfungsi untuk menformat sesuai teks sebelumnya. Nah, kita coba yang cut, copy dan paste ya. Kita akan membuat sebuah tulisan misal SD plus Baitur Rahman. Nah, kita akan pertama kita cut dulu ya. Tapi sebelum kita menggunakan cut ini tidak akan berfungsi, copy juga tidak akan berfungsi apabila tulisan SD ini yang atau objek yang sudah kita buat ini tidak kita blok terlebih dahulu. Caranya kita blok terlebih dahulu. Setelah kita blok seperti ini, kita cut. Nah, secara otomatis hilang ya. Kita bisa menggunakan paste untuk mengembalikan. Nah, kemudian seandainya kita mau mengcopy, ini bisa kita blok lagi seperti tadi sampai ininya muncul. Kemudian kita copy. Kita misal enter ke bawah, paste, dan seterusnya ya. Ini fungsi dari copy dan cut serta paste. Kalau format pointer ini dia berfungsi untuk memformat teks-teks yang lain supaya sama dengan teks yang awal. Nah, itu. Jadi bagian pertama kita sudah paham tentang clipboard yang ada di program Microsoft Word. Clipboard yang mana? Ini ya. Ini semua namanya clipboard. Ada tulisan di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang font. Nah, di sini ada font ya. Font ini berfungsi untuk membuat tulisan, membuat baik itu bentuk tulisannya, kemudian jenis-jenis fontnya, ukurannya, dan animasinya. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama ada font ya, yaitu berfungsi untuk menentukan jenis huruf. Misal, ini tulisan SD plus Baitur Rahman. Tulisan ini bentuknya, jenis fontnya adalah Calibri ya. Bisa kita ganti dengan misal
Bernard MT condenser. Nah, jadinya seperti ini. Misal bisa kita rubah lagi menjadi Celadron. Nah, jadi nanti di dalam font ini ada beberapa pilihan, banyak pilihan yang bisa adik-adik gunakan untuk membuat sebuah tulisan. Selanjutnya ada font size. Font size itu ini. Nah, font size ini berfungsi untuk memberikan ukuran pada teks tersebut. Misal dibuat 26, tapi jangan lupa diblok terlebih dahulu, kemudian kita pilih. Nah, misalkan seperti ini, jadi lebih besar. Bisa dibuat lebih besar lagi. Nah, begitu ya. Selanjutnya itu ada bold, italic, underline. Nah, ini berfungsi untuk membuat tulisan itu misal bold, nah lebih tebal. Italic, ini buat tulisan miring. Underline, ini membuat tulisan memberikan efek garis bawah, ya. Nah, selanjutnya ada font color. Font color, font sama ya, diblok dulu. Font color ini berfungsi untuk memberi warna pada teksnya. Bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Nah, warnanya bisa dirubah-rubah. Nanti di sini ada pilihan standar colornya, ya. Ada theme colornya. Selanjutnya ada highlight, ya, highlight. Yaitu icon yang berfungsi untuk memilih dan memberi warna latar belakang teks, ya. Misal di highlight ini kita mau kasih warna belakangnya kuning. Nah, jadi seperti ini, ya. Ini berfungsi untuk memberi warna pada bagian background belakang. Selanjutnya tadi font sudah. Font ini ada beberapa macam. Nah, ini untuk beri ukuran, ya, mengecilkan ukuran. Nah, ini juga ada di sini, itu untuk jenis fontnya supaya lebih menarik. Ini juga ada, ya. Ini ada di text effect, ya. Text effect ini untuk memberikan efek pada tulisan seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang paragraf. Mana saja paragraf? Nah, yang ini, Dol. Di paragraf ini ada beberapa fungsi yang sudah siapkan. Kita buat misalkan dua jajar, ya. SD plus Baitur Rahman, ujung Berung Bandung. Nah, di dalam paragraf ini yang pertama itu ada align left. Ini berfungsi untuk memberikan rata kiri, ya. Kemudian yang kedua ada center. Center ini untuk rata tengah. Kemudian alright, align right ini untuk memberikan rata kanan. Kemudian ada justify. Justify ini untuk memberikan rata kiri kanan. Nah, selanjutnya ada line spacing. Line spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antara tulisan yang atas dengan yang bawah, ya. Misal kita blok terlebih dahulu, kita buat line spacing 1,5. Maka dia akan lebih jauh jaraknya, 2,5 lebih jauh jaraknya, 3,5 lebih jauh jaraknya. Nah, ini kita bisa mengatur line spacing option. Kalau yang di sini itu line spacing yang sudah disediakan oleh Microsoft Word, yaitu standarnya. Tapi kita bisa merubah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Misal, line spacing option kita klik. Nah, di sini di justify ini nanti ini alignment ini untuk tadi rata kiri, rata tengah, rata kanannya. Di sini ini adalah identification-nya. Nah, ini ada spacing-nya. Nah, adik-adik misalkan mau dibuat 1,5, ini buat 0 dulu. Ini kan multiple. Nah, kita buat 1,5 line spacing. Klik. Nah, seperti ini. Jadi ini jaraknya 1,5 line spacing. Selanjutnya itu ada numbering. Ya. Ada numbering di sini, ada bullet, ini bullet, ini numbering, kemudian ini multiple list. Nah, misal kita buat yang menggunakan bullet dulu, kita klik. Nah, seperti ini, ya.
Bullet ini berfungsi memberikan efek pada beberapa objek untuk memberi tanda bahwa ini bagian pertama, bagian kedua. Ini juga bisa kita rubah. Misal kita jadikan numbering, ya. Kita jadikan numbering. Jadi seperti ini. Kita buat fontnya kecil biar enggak terlalu besar. Nah, ya. Jadi ini untuk memberikan angka pada objek-objek tertentu. Nah, sedangkan ini adalah untuk memberikan angka seperti ini. Jadi miring kayak seperti itu ya. Ada objek. Nah, adik-adik nanti bisa mengkreasikan mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan dalam pembuatan teks. Jadi bisa divariasi. Ya. Nah, selanjutnya ada decrease indent ya, decrease indent. Nah, seperti ini ya decrease ini untuk misalkan objek ini kita pindahkan dari ke sisi kanan, sisi kiri ya. Ini fungsi dari decrease indent. Nah, seperti ini. Kemudian ada offset border. Ini untuk memberi garis. Nah, kan? Jadi ada garisnya. Ya. Memberikan kotak. Nah, jadi kalau ada yang membuat objek, dibuat kotak. Nah, ini biar tinggal menggunakan decrease indent. Offset border. Ada fill color. Nah, fill color ini memberikan atau untuk mengisi warna pada objek-objek tertentu, misal seperti ini. Nah, yang ini kita buat warna coklat seperti ini ya. Kemudian ada sort ascending. Nah, ini untuk mengurutkan dari alfabet misalkan A sampai Z ya. Nah, selanjutnya itu tadi tentang clipboard, font, paragraf. Ada styles ya. Styles ini ada jenis-jenis fontnya ya, macam-macam stylenya. Adik-adik bisa gunakan, bisa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan mengenal tentang icon-icon pembuat gambar ya. Icon-icon pembuat gambar. Di situ ada menu editing. Di dalam home ini ada menu editing ya, bagian pojok sebelah kanan ini. Nah, di atas itu ada yang pertama itu ada find ya. Ada find object ini berfungsi untuk menemukan objek yang ada di dalam program tersebut. Misal kita mencari huruf S ya. Nah, ketika kita tuliskan S, misalkan SD, kemudian kita enter, secara otomatis tulisan SD akan ketemu. Misal di sini kita membuat tulisan SD, namanya SD, kemudian PR, SD, PR, SD, PR. Nah, nanti di sini ketika sudah kita klik enter akan ketemu ada berapa jenis tulisan SD dalam program tersebut. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, ini fungsi dari find. Find itu untuk menemukan tulisan-tulisan yang terdapat dalam program tersebut. Selanjutnya ada replace ya. Kalau replace ini misal SD mau kita ganti dengan plus atau ditambah dengan S. Ya, kita buat plus aja. Kita replace all, yes, kemudian close. Nah, di sini yang tadi tulisan SD berubah menjadi plus semua. Ya. Selanjutnya ada select. Select ini berfungsi untuk menseleksi baik objek misalkan ataupun semuanya. Misalnya kita klik all, maka semuanya terseleksi. Ya. Dan kita per objek, ya berarti kita menyeleksinya nanti per objek seperti ini. Nah, ya. Itu beberapa fungsi dari program Microsoft Word. Nah, selanjutnya itu ada kita bisa memasukkan objek, yaitu objek misalkan gambar atau apa ke dalam program tersebut. Misal
kita akan memasukkan gambar yang sudah pernah kita download, misal di sini. Nah, di sini Bapak sudah mendownload. Ini bisa kita langsung drag. Ntar dulu, coba lagi. Nah, bisa dibuat seperti ini. Ini bisa si ininya, objek ini bisa kita rubah. Misal ini kan seperti ini. Kalau ini nggak bisa digeser ya, ini nggak bisa digeser. Nah, tapi ini bisa kita klik bagian ininya, kita pilih text wrappingnya, misal di sini, kita klik yang bagian ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti bisa digeser ya. Nah, kita buat sekarang, buat baru. Nah, ini misal kita mau buat logo SD Kop Surat ya. Kita buat Kop Surat. Fontnya kita rubah. Nah, kita simpan di sini, kita perkecil sesuai dengan ukuran ini. Nah, jadi dalam program Microsoft Word ini kita bisa mengkreasikan apapun yang pengen kita pakai dalam program ini, karena dalam program Microsoft Word ini kita sudah sediakan beberapa jenis pilihan yang dapat membantu kita untuk bisa mengolah program Microsoft Word. Nah, sampai sini pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Dan untuk tugasnya adalah bagi yang memiliki laptop ya. Bapak tuliskan untuk tugasnya. Bagi yang memiliki komputer, tugasnya adalah membuat teks dengan variasi ya, variasinya bebas. Buat teks satu paragraf, membuat teksnya satu paragraf ya. Buat teks satu paragraf. Nanti adik-adik bisa membuat teks apapun itu tulisannya, bisa mengetik ulang yang sudah ada di di TIK, di buku TIK, ataupun membuat kata-kata baru, kemudian mendownload, atau ungkapan kasih sayang terhadap ibu juga boleh. Nah, nanti kirim ke Bapak untuk hasilnya ya. Nanti adik-adik bisa menggunakan format yang sudah ada di sini seperti paragraf, font, clipboard, dan lain sebagainya. Kirim dalam bentuk format Word ya, jangan PDF. Kirim format Word. Selanjutnya, kalau yang tidak memiliki komputer ya, tidak memiliki komputer, tugasnya adalah menjelaskan fungsi-fungsi pada program fungsi-fungsi icon ya, fungsi-fungsi icon pada program MS Word ya, mulai dari cut, copy, paste, format painter, kemudian ada font, ada paragraf, ada editing ya. Ini jelaskan, tulis, kemudian kirim, difotoin, dikirim di grup ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan hari ini memberikan manfaat buat semuanya, dan adik-adik semuanya pinter serta semangat dalam belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.